Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Saya sangat senang ya Anda meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Ya, halo semuanya. Senang bisa hadir di sini. Bagi Anda yang punya jagoan padat tapi selalu haus akan wawasan baru, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Betul, karena kita tidak akan membuang waktu Anda dengan teori kosong. Nah, fokus kita hari ini bukan cuma bahas teori di atas kertas yang bikin ngantuk. Kita mau membongkar sesuatu yang jauh lebih praktis dan bisa langsung Anda terapkan. Bisa dibilang ini sangat krusial untuk siapa saja yang bekerja di dalam tim. Tepat. Sumber utama kita hari ini adalah sebuah buku yang sangat membuka mata. Judulnya Implementation Monitoring and Process Evaluation, karya Ruth P. Saunders. Buku yang luar biasa. Banget. Anggap saja sesi ini sebagai panduan bertahan hidup yang wajib Anda miliki ketika harus mengeksekusi ide baru program atau kebijakan di dunia nyata. Karena kita semua tahu dunia nyata itu tidak pernah ideal. Penuh dengan kekacauan, intrik, dan ya ketidakpastian. Gini, kalau kita bicara soal evaluasi di dunia profesional, biasanya orang hanya peduli pada satu pertanyaan di akhir proyek. Apakah program ini sukses atau gagal? Iya, persis. Pendekatan ini disebut summative evaluation atau evaluasi sumatif. Hasil akhir ya? Betul. Masalahnya evaluasi sumatif itu ibarat Anda melihat skor akhir pertandingan sepak bola tanpa menonton pertandingannya sama sekali. Oh, Anda tahu siapa yang menang, tapi Tapi Anda tidak tahu strategi apa yang berhasil atau di menit keberapa tim tersebut kebobolan dan kenapa. masuk akal. Nah, fokus utama dari materi yang kita bedah hari ini adalah proses evaluation atau evaluasi proses. Proses saat semuanya sedang berjalan. Tepat. Ini adalah ilmu untuk menelusuri secara persis apa yang sebenarnya terjadi saat program itu sedang dieksekusi di lapangan. Coba bayangkan sejenak ya, bagi Anda yang sedang mendengarkan, pernahkah Anda meluncurkan sebuah inisiatif di kantor atau mungkin di komunitas Anda? Biasanya kan saat pitching semuanya terlihat sangat sempurna. Wah iya, slide presentasinya memukau, anggarannya turun, pimpinan langsung setuju. Tapi kemudian saat dilempar ke lapangan, Semuanya berantakan, staf Anda kebingungan, targetnya meleset jauh, dan Anda pusing sendiri memikirkan di mana letak kerusakannya. itu adalah fenomena klasik. Eksplorasi kita kali ini akan menjawab pertanyaan misterius itu dan memberitahu Anda cara mencegah hal tersebut terulang. Oke, mari kita bedah ini. Mari. Kita harus mulai dengan membongkar satu mitos terbesar yang sering kita yakini, bahwa organisasi adalah sebuah kertas kosong. Menganggap organisasi sebagai kanvas kosong adalah awal dari banyak bencana implementasi. Bencana yang lumayan fatal ya. Sangat fatal. Organisasi, entah itu sekolah, rumah sakit, institusi pemerintah, atau startup tempat Anda bekerja, adalah sebuah ekosistem. Ekosistem yang sudah mapan. Betul. Ekosistem ini sudah hidup, bernapas, memiliki rutinitas, budaya, dan tentu saja hierarkinya sendiri. Saya suka menggunakan analogi kolam untuk ini. Analogi kolam yang seperti apa tuh? Gini, membawa kebijakan baru ke dalam organisasi Anda, itu ibarat melempar batu bata berukuran besar ke dalam kolam yang sudah penuh dengan ikan, tanaman air, dan katak. Oh, saya bisa membayangkannya. Batu itu kan tidak sekedar tenggelam begitu saja. Dia menciptakan riak ombak yang besar, mengaduk lumpur di dasar kolam, dan membuat ikan-ikannya berhamburan panik. Ekosistem tersebut otomatis akan bereaksi terhadap gangguan ini. Betul sekali. Yang sangat menarik di sini adalah reaksi pertamanya hampir selalu berupa penolakan atau upaya untuk mengembalikan keseimbangan. Penolakan refleks ya? Iya, itulah sebabnya mengapa proses perubahan itu tidak pernah berjalan lurus dari titik A ke titik B. Tidak linear sama sekali. Saunders sangat menekankan bahwa siklus hidup sebuah program itu tumpang tindih. Kita memiliki fase pengembangan di mana ide brilian itu diracik. Di ruang rapat biasanya, Benar, lalu masuk ke fase adopsi ketika manajemen setuju untuk menjalankannya. ini fase ketok palu. Tepat. Setelah itu ada fase implementasi saat staf benar-benar harus melakukannya setiap hari. Dan pada akhirnya fase keberlanjutan yang menentukan apakah program ini menjadi budaya baru atau mati perlahan. Dan masalah terbesarnya ada di mana? Masalah terbesar biasanya meledak di transisi menuju fase implementasi. Tapi tunggu dulu. Kalau inovasi yang kita bawa itu niatnya baik dan bisa mempermudah pekerjaan mereka di masa depan, kenapa staf di garis depan ini menolak secara refleks? Karena kita sering melupakan realitas beban kerja mereka. Bukankah seharusnya mereka senang ada sistem baru yang lebih canggih? Logikanya begitu, tapi staf di garis depan biasanya sudah beroperasi pada kapasitas maksimal.
Mereka sudah kepayahan duluan. Tepat. Ketika Anda datang membawa program baru, mereka tidak melihatnya sebagai inovasi yang mempermudah hidup, melainkan sebagai tambahan pekerjaan yang tidak dibayar. Saya bisa membayangkan skenarionya. Bayangkan Anda adalah staf admin. Meja Anda sudah dipenuhi tumpukan dokumen setinggi gunung. Dan kalender Anda penuh dengan tenggat waktu hari itu. Iya, lalu tiba-tiba ada konsultan dari luar atau manajer yang datang dengan senyum lebar. Dia meletakkan sebuah buku panduan tebal di meja Anda dan berkata, "Mulai hari ini, tolong masukkan prosedur baru ini ke rutinitas harian Anda ya. Semangat!" Saya jamin Anda pasti ingin melempar buku itu keluar jendela. Tentu saja. Jika inovasi dipaksakan ke dalam sistem yang kapasitasnya sudah penuh, tanpa ada penyesuaian sumber daya, inovasi itu justru akan menciptakan masalah baru. Berarti disinilah proses pemantauan menjadi sangat esensial. Kita tidak bisa sekedar melempar program dan berharap yang terbaik. Tidak bisa. Kita harus mengukurnya. Oke, kalau kita sudah tahu bahwa di lapangan itu situasinya kacau dan penolakan pasti terjadi, bagaimana cara kita mengukurnya saat program sedang berjalan? Buku ini membedah 4 metrik atau pilar utama yang sangat praktis. Mari kita kupas satu persatu dengan bahasa manusia, agar Anda yang sedang mendengarkan bisa langsung menjadikannya kerangka berpikir untuk proyek Anda besok pagi. Pilar pertama apa? Pilar pertama yang dibahas adalah completeness atau dose delivered. Dosis yang diberikan. Dosis yang diberikan, seperti resep obat? Mirip. Ini adalah metrik yang paling dasar. Bayangkan completeness sebagai daftar periksa inventaris. Checklist. Betul. Apakah semua komponen program yang sudah Anda janjikan di proposal benar-benar diberikan di lapangan? Berarti sekedar mengecek kelengkatan. Ya, misalnya program Anda menjanjikan 5 modul pelatihan keterampilan untuk staf. Jika pelatihnya hanya menyampaikan 3 modul karena terjebak macet atau kehabisan waktu penyewaan ruangan, maka completeness-nya rendah. Berarti ada yang kurang dari janjinya. Pilar kedua adalah fidelity atau kesetiaan pada konsep. Nah, sebentar. Saya agak bingung di bagian fidelity ini. Bingung di mananya? Bukankah asalkan materinya tersampaikan semua, seperti di poin pertama tadi, berarti tugas pelaksana sudah selesai dan programnya jalan? Banyak yang jatuh di jebakan itu. Fidelity bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tapi bagaimana itu disampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya? Tepat. Coba bayangkan, teori dasar dari program Anda adalah pembelajaran interaktif yang memicu diskusi kritis. Oke, interaktif. Kalau pelatihnya datang, menyalakan proyektor, lalu sekedar membaca slide presentasi dengan nada datar selama 2 jam penuh, tanpa ada ruang tanya jawab, Materinya mungkin tersampaikan 100%. tapi fidelity-nya hancur. Konsep atau filosofi asli dari program tersebut telah hilang. Masuk akal. Sangat masuk akal. Pilar ketiga adalah reach atau jangkauan. Ini tentang proporsi kan? Betul. Pertanyaannya adalah, dari seluruh populasi target yang seharusnya terpapar program ini, berapa persen yang benar-benar tersentuh? Seringkali kita tertipu oleh angka absolut ya. Sangat sering. Jika Anda melihat laporan yang mengatakan, wah ada 50 karyawan yang ikut sesi inovasi hari ini, itu terdengar seperti sebuah perayaan besar. Padahal kalau total populasi karyawan di divisi tersebut ada 500 orang, jangkauan Anda sebenarnya baru 10%. Anda masih kehilangan 90% dari ekosistem tersebut. Yang membawa kita ke pilar keempat, yaitu dose received atau dosis yang diterima. Ini berbeda dengan dosis yang diberikan di awal tadi ya. Sangat berbeda. Dose received mengukur sejauh mana partisipan benar-benar terlibat, bereaksi positif, atau mencerna materi tersebut. Saya suka sekali pakai analogi suplemen kesehatan untuk membedakan keduanya. Silakan. Analogi yang sangat pas. Bayangkan, Anda membagikan botol suplemen vitamin ke seluruh karyawan di kantor. Dose delivered adalah fakta bahwa Anda menaruh botol vitamin itu di atas setiap meja karyawan. Semua meja dapat botolnya. Ya, tapi dose received adalah pertanyaan kritisnya. Apakah karyawan tersebut benar-benar membuka botolnya dan meminum vitamin itu, atau mereka biarkan saja berdebu? Atau malah membuangnya ke tempat sampah. Percuma Anda membagikan 1000 botol kalau yang meminumnya hanya 5 orang. Keterlibatan aktif adalah kuncinya. Untuk melihat bagaimana keempat pilar ini beroperasi di dunia nyata, Saunders memberikan satu studi kasus yang sangat kuat. Kasus apa itu? Program LEAP, singkatan dari Lifestyle Education for Activity Program. Ini adalah program intervensi yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas fisik siswi SMA kelas 9. Siswi SMA. Ini audiens yang cukup menantang. Benar.
Tim LIP menyadari sejak awal bahwa menyuruh remaja putri untuk sekedar lebih banyak berolahraga adalah strategi yang dijamin gagal jika lingkungan sekolahnya tidak mendukung. Jadi, alih-alih menyalahkan siswi yang tidak mau olahraga, mereka fokus mengubah struktur dan lingkungan instruksional di sekolah itu sendiri. Tepat. Dan yang membuat saya takjub adalah cara mereka memperlakukan konsep fidelity atau kesetiaan tadi. Mereka tidak datang ke sekolah-sekolah dengan membawa buku panduan tebal ya. Sama sekali tidak. Mereka tidak membawa aturan kaku yang harus dituruti huruf demi huruf. Sebaliknya, mereka mendefinisikan fidelity sebagai implementasi dari elemen-elemen esensial. Elemen esensial. Pendekatan itu sangat cerdas. Sangat. Daripada memaksa setiap sekolah menggunakan silabus yang identik, LIP memberikan prinsip dasar. Contoh elemen esensialnya seperti apa? Misalnya, kelas olahraga harus menyenangkan. Atau fokus pada aktivitas yang bisa dilakukan seumur hidup, bukan sekedar olahraga kompetitif. Dan yang sangat penting, menciptakan lingkungan kelas yang secara sosial nyaman bagi remaja putri. Betul, yang dalam banyak kasus berarti memisahkan gender dalam kelas olahraga tertentu. Setiap sekolah diberikan otonomi penuh kan? Ya, selama sekolah tersebut mempertahankan prinsip-prinsip inti tadi, mereka bebas merancang kegiatannya sendiri. Sekolah A mungkin mengadakan kelas aerobik, sementara sekolah B memilih kelas tari modern. Asalkan tujuannya tercapai dan elemen intinya ada, fidelity-nya tetap dinilai tinggi. Disinilah bagian yang sangat menarik. Pendekatan LIP ini menyentuh perdebatan klasik yang sangat relevan bagi pendengar kita yang bekerja di manajemen. Tentang apa itu inovasi? Ya, apakah inovasi yang Anda bawa itu sebuah produk atau sebuah proses? Itu adalah kontinum yang membedakan banyak gaya kepemimpinan. Bisa dijelaskan perbedaannya? Jika Anda memandang inovasi sebagai sebuah produk, Anda memperlakukannya seperti obat resep dokter. Dosisnya pasti, bentuknya kaku. Harus diminum 5 ml 3 kali sehari, tidak peduli apakah pasiennya tinggal di iklim tropis atau bersalju. Betul. Inovasinya dilarang keras untuk dimodifikasi. Tapi jika Anda melihatnya sebagai proses, inovasi tersebut dipandang sebagai sesuatu yang fleksibel. Ia harus berinteraksi dengan lingkungannya. Dan diadaptasi oleh para penggunanya agar bisa berfungsi maksimal. Dan dalam ekosistem organisasi yang kompleks, memaksakan inovasi gaya produk yang kaku ke tenggorokan staf hampir selalu memicu pemberontakan. Sangat sering terjadi. Agar pendekatan proses ini berhasil, buku ini sangat menekankan pentingnya peran change agents atau agen perubahan internal. Mereka ini bukan konsultan mahal yang disewa dari luar kan? Bukan, mereka adalah orang dalam, karyawan lokal yang sangat paham seluk-beluk politik kantor, mengerti budaya setempat, dan tahu persis cara menjual ide baru ini ke rekan-rekan kerja mereka. Mengabaikan agen perubahan internal ini adalah resep menuju kehancuran. Ada satu contoh kasus kegagalan di dalam teks yang sangat menyoroti bahaya ini. Kasus rumah sakit itu ya? Ya, kasusnya berpusat pada sebuah rumah sakit yang mencoba menerapkan intervensi lingkungan kerja psikososial. Niat awalnya sangat mulia. Manajemen melihat angka cuti sakit sangat tinggi. Dan staf terlihat kelelahan, jadi mereka ingin memperbaiki kondisi kerja di 7 unit berbeda. Mereka menyewa konsultan eksternal, melakukan survei dasar, mengadakan acara peluncuran besar-besaran, dan bahkan membentuk kelompok kerja karyawan. Terdengar seperti langkah yang sempurna di atas kertas, bukan? tapi hasilnya... Bayangkan Anda adalah perawat di rumah sakit itu. Anda diundang ke acara peluncuran, disuruh membentuk kelompok kerja, dan dijanjikan bahwa kondisi akan membaik. Tapi apa yang terjadi? Hasil akhirnya justru bertolak belakang. Kondisi psikososial staf malah memburuk setelah intervensi berjalan. Angka kelelahan mental atau burnout justru melonjak tajam. Ini memunculkan pertanyaan kritis. Bagaimana bisa inisiatif yang niatnya memperbaiki kesejahteraan malah membuat orang semakin sengsara? Analisis pasca kegagalan menunjukkan adanya benturan model konseptual yang sangat fatal. Benturan seperti apa? Konsultan eksternal yang dibayar mahal itu ternyata hanya percaya pada pendekatan dari atas ke bawah atau top-down. Oh, jadi setelah acara peluncuran selesai, Mereka menghilang dari hadapan para staf dan menghabiskan seluruh waktu mereka untuk memberikan sesi pembinaan eksklusif kepada para pemimpin unit dan jajaran direktur. di sisi lain pihak administrasi rumah sakit dan para staf sudah memiliki ekspektasi bahwa pendekatannya akan dari bawah ke atas atau bottom up. Betul. Akibatnya, kelompok kerja karyawan di tingkat garis depan yang sudah dibentuk dengan penuh semangat tadi dibiarkan tanpa arah. Mereka tidak diberi wewenang, tidak ada struktur, dan sama sekali tidak didampingi oleh konsultan. Harapan mereka sudah terlanjur diterbangkan tinggi saat acara kick-off, tapi kemudian mereka dijatuhkan begitu saja.
Mereka pasti merasa diabaikan dan dikhianati. Ini adalah bukti nyata bahwa jika konsultan hanya asik berbicara dengan petinggi dan melupakan staf operasional sebagai agen perubahan, yang sesungguhnya programnya bukan cuma gagal, tapi bisa merusak moral. Kasus itu menyoroti runtuhnya pilar fidelity dan dose received pada tingkat staf struktural. Dan masalah seperti ini tidak hanya terjadi di rumah sakit besar. Betul sekali. Contoh rumah sakit itu mengingatkan saya pada 2 kasus kegagalan lain yang dibahas di buku ini. Keduanya sangat mengena bagi siapapun yang pernah mencoba mengelola tim di tengah situasi yang kurang ideal. Kasus Active Winners salah satunya. Ya, program Active Winners ini dirancang sebagai program aktivitas fisik sepulang sekolah untuk anak-anak kelas 5 SD. Secara konsep, komponen yang direncanakan luar biasa bagus. Ada olahraga modifikasi, pembelajaran keterampilan sosial, sampai bantuan mengerjakan PR. Pelaksanaannya secara teknis cukup baik, tapi program ini hancur lebur di pilar reach atau jangkauannya. Apakah Anda tahu berapa persen partisipan yang hadir secara memadai? Hanya 5%. Hanya 5%. Jika kita menggali mengapa jangkauannya bisa serendah itu, kita akan menemukan masalah struktural yang masif. Program ini dijalankan oleh tim staf eksternal. Mereka masuk ke lingkungan sekolah tanpa infrastruktur pendukung. Mereka harus membangun semuanya dari nol ya, mengurus perekrutan, memikirkan transportasi anak-anak untuk pulang, hingga melatih staf baru. Di atas semua itu, kelompok anak kelas 5 ini ternyata memiliki masalah kedisiplinan dan konflik internal yang parah sejak sebelum program dimulai. Iya ampun. Staf eksternalnya kewalahan menjadi pengasuh dan polisi disiplin. Mereka kehabisan waktu dan energi emosional hanya untuk mencoba melerai anak-anak yang bertengkar dan memastikan mereka pulang dengan aman. Akibatnya, elemen-elemen program yang lebih besar, seperti membangun koneksi dengan keluarga dan komunitas, sama sekali tidak tersentuh. Kasus lainnya yang tidak kalah tragis adalah program Quit Together. Program berhenti merokok itu. Ya, ini adalah inisiatif penghentian kebiasaan merokok yang menargetkan wanita hamil berpenghasilan rendah. Program ini dijalankan di beberapa klinik kesehatan komunitas. Secara teoritis, desainnya sangat kokoh kan? Melibatkan dokter, perawat, sistem rekam medis yang memberi peringatan otomatis, dan materi edukasi. Namun pada akhirnya program ini gagal memberikan efek yang signifikan pada tingkat pasien yang berhenti merokok. Apa penyebab utamanya? Saunders merangkumnya dalam 2 kata, kekacauan organisasi. Kekacauan organisasi? Coba kita tempatkan diri kita di posisi perawat klinik tersebut. Anda bekerja di tempat yang tingkat pergantian stafnya sangat tinggi. Setiap bulan ada rekan kerja yang keluar. Pimpinan klinik terus berganti, moral sedang di titik nadir. Pasien sering tidak datang atau menjadwal ulang secara mendadak, membuat jadwal harian Anda berantakan. Lalu tiba-tiba ada program Quit Together yang mengharuskan Anda meluangkan waktu ekstra untuk konseling di setiap sesi kunjungan. Wajar saja jika staf klinik merasa sinis dan menganggap intervensi baru ini hanya beban tambahan yang tidak realistis. Sebuah intervensi yang paling brilian sekalipun tidak akan bisa berdiri tegak jika fondasi organisasinya sedang runtuh. Ketika staf sibuk memadamkan api krisis operasional setiap hari, mereka tidak punya ruang mental untuk menjalankan inovasi. Lalu apa solusinya? Jika kita sudah melihat proyek-proyek ini mulai melenceng, apakah kita hanya bisa pasrah menunggunya hancur? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tentu saja tidak. Dan inilah yang menyelamatkan implementasi di dunia nyata. Formative use of data, atau penggunaan data formatif. Data formatif? Ini kebalikan dari evaluasi sumatif tadi ya? Dengar, berbeda dengan evaluasi sumatif di akhir proyek, data formatif adalah data yang dikumpulkan dan digunakan sepanjang program berjalan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk melakukan koreksi arah sesegera mungkin. Bayangkan ini seperti aplikasi navigasi GPS di ponsel Anda saat sedang mengemudi. Analogi yang bagus? Jika Anda salah belok ke jalan buntu, GPS tidak akan berdiam diri dan baru memberitahu Anda ketika Anda sudah kehabisan bensin 2 jam kemudian. Ia akan langsung berbunyi dan meminta Anda mencari rute alternatif saat itu juga. Buku ini memberikan contoh penerapan GPS ini dengan sangat menawan dalam proyek Shapes. Shapes adalah program intervensi aktivitas fisik di lingkungan prasekolah. Guru-guru di sana diminta untuk secara aktif memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bergerak di dalam maupun di luar kelas. Nah, alih-alih menunggu 6 bulan untuk melihat apakah guru-guru ini benar-benar melakukannya, tim evaluator melakukan langkah yang radikal. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengobservasi kelas, lalu memberikan umpan balik kepada para guru dalam waktu 1 minggu saja. Cepat sekali.
Kecepatan umpan balik itulah yang menyelamatkan program. Dan yang menarik, mereka tidak memberikan laporan tebal penuh jargon statistik yang membingungkan. Mereka menerjemahkan datanya menjadi sesuatu yang sangat praktis bagi guru. Misalnya, minggu ini Anda memberikan 15 menit kesempatan gerak aktif. Target kita 30 menit. Laporan yang transparan dan cepat ini memungkinkan staf pendukung untuk langsung bertanya kepada guru, apa kendalanya minggu ini? Apakah cuaca buruk? Atau Anda butuh alat permainan baru? Koreksi bisa dilakukan saat itu juga, secara real time. Tapi agar sistem navigasi formatif ini bisa berfungsi, sistemnya harus tahu dulu tujuan akhirnya kemana. Jika anggota tim punya pemahaman yang berbeda tentang tujuan proyek, GPS-nya akan bingung. Disitulah kita membutuhkan alat yang sangat esensial bernama model logika atau logic models. Model logika? Banyak orang menganggap model logika ini hanya syarat administrasi belaka, padahal ini adalah tulang punggung evaluasi. Model ini memaksa semua orang di ruangan untuk menyepakati alur sebab akibat dari program yang sedang dibangun. Sebelum kita masuk ke contoh di buku, mari kita gunakan perumpamaan yang syarat sederhana. Silakan. Anggap saja Anda sedang berencana membuat kue ulang tahun yang spesial. Model logika membaginya menjadi 3 tahap utama. Pertama adalah input, yaitu bahan-bahan dan alat yang Anda butuhkan. Anda butuh tepung, telur, oven, dan resep. Tahap kedua. Kedua adalah output, yaitu aktivitas langsung yang Anda lakukan dan hasil jangka pendeknya. Anda mencampur adonan, memanggangnya di suhu yang tepat, dan menghasilkan sebuah kue mentah yang kini sudah matang. Dan tahap ketiganya adalah outcome. Betul, outcome atau hasil akhirnya, yaitu kue yang rasanya enak, terlihat indah, dan membuat yang berulang tahun bahagia. Jika di tahap input Anda lupa membeli telur, Anda tidak perlu menunggu sampai tahap outcome untuk tahu bahwa kuenya akan gagal. Anda langsung tahu bahwa proses di tahap output tidak akan bisa berjalan. Perumpamaan yang sangat presisi. Buku ini mengaplikasikan konsep serupa pada proyek e-Enrich. Ya, proyek e-Enrich menargetkan perubahan lingkungan dan nutrisi di panti asuhan anak-anak. Tim e-Enrich memetakan model logika mereka dengan ketat. Inputnya mencakup pendanaan, kolaborasi dengan mitra komunitas, dan pembentukan tim kesejahteraan internal. Outputnya adalah pelatihan staf panti dan frekuensi kegiatan fisik yang ditawarkan ke anak-anak. Sedangkan outcome akhirnya adalah perilaku hidup sehat dari anak-anak itu sendiri. Gagal dibentuk, yang merupakan input krusial, mereka langsung sadar. Mereka tidak akan pura-pura berharap outcome akhirnya tetap tercapai. Mereka akan menghentikan proses, sementara mencari tahu mengapa tim itu gagal dibentuk, dan memperbaikinya sebelum melangkah lebih jauh. Tanpa model logika yang disepakati, Anda tidak akan tahu indikator apa yang harus dipantau. Anda akan mengumpulkan terlalu banyak data yang tidak relevan, sementara data yang benar-benar penting justru terlewatkan. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kita tarik benang merahnya dari semua perbincangan kita hari ini, apa wawasan terpenting untuk Anda yang sedang mendengarkan? Evaluasi itu bukan sekedar angka. Ya, tidak peduli apakah Anda sedang meluncurkan software akuntansi baru untuk departemen Anda, merancang kebijakan jam kerja hibrida, atau memimpin inisiatif di level komunitas, ingatlah selalu bahwa organisasi Anda adalah ekosistem yang hidup. Ekosistem itu akan merespons, beradaptasi, mengeluh, atau bahkan menolak secara keras perubahan yang Anda bawa. Rencana yang tampak paling sempurna di ruang rapat direksi akan selalu berbenturan dengan realitas lapangan yang penuh intrik dan keterbatasan. Dan bagi saya, nilai inti yang harus kita bawa pulang adalah perubahan pola pikir tentang evaluasi itu sendiri. Memantau keempat pilar completeness, fidelity, reach, dan dose received bukanlah instrumen untuk mencari kambing hitam atau menghukum staf yang gagal mencapai target. Lalu apa fungsi sebenarnya? Sebaliknya, evaluasi proses adalah alat empati. Ia membantu kita memahami di mana staf kita kesulitan, memberikan dukungan dan sumber daya tambahan yang tepat sasaran, dan pada akhirnya membimbing laju perubahan itu agar tidak menghancurkan orang-orang yang menjalankannya. Jangan pernah membiarkan proyek Anda berjalan dalam kegelapan, dan baru menyalakan lampu di akhir bulan hanya untuk menyadari semuanya sudah berantakan sejak hari ketiga. Gunakan data formatif, pantau terus-menerus. Dan jadilah pemimpin yang cukup rendah hati untuk memutar kemudi ketika realitas lapangan tidak sesuai dengan asumsi awal Anda. Sebagai penutup eksplorasi mendalam kita, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang mungkin akan terus mengganggu pikiran Anda setelah ini. Mari kita dengar pertanyaan itu.
Kita sudah membahas panjang lebar bahwa setiap organisasi karena sifat alamiahnya sebagai sebuah ekosistem akan secara refleks menolak perubahan untuk mempertahankan status quo. Benar. Nah, jika Anda melihat sebuah kebijakan atau inovasi baru gagal diterapkan, apakah itu berarti ide tersebut benar-benar ide yang buruk? Ataukah jangan-jangan itu adalah ide yang sangat brilian dan berpotensi mengubah segalanya, namun hancur hanya karena pemimpinnya gagal memantau dan mengadaptasinya terhadap resistensi alami yang ada di lapangan? Pertanyaan yang tajam. Lain kali Anda melihat sebuah program gagal di tempat kerja Anda, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda. Apakah inovasinya yang cacat atau kita yang buta terhadap proses implementasinya? Jawabannya mungkin akan meredefinisi cara Anda memimpin tim di masa depan. Terima kasih banyak telah menemani kami dalam eksplorasi yang membuka wawasan ini. Teruslah kritis, perhatikan apa yang terjadi di sekeliling Anda, dan sampai jumpa di petualangan pengetahuan kita berikutnya.